Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi Bapak Dr. Misnen selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Ekonomi Islam, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami banggakan. Di sini saya Abdullah Ghufranul Musta'an dengan dua saudara saya, yakni Mbak Elsie Maya Intan dan Mbak Masliani Abdillah dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil resum kami dari buku Research and Method for Business karangan Uma Sekaran dan Roger Bugi pada bab 3 penentuan rumusan masalah dan bab 4 tinjauan literatur kritis. Demi mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasannya. Dalam menentukan rumusan masalah, tentu kita memerlukan bidang masalah yang luas. Bidang masalah yang luas ini nantinya akan kita identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dan disederhanakan menjadi topik yang bisa diteliti dalam studi. Dalam proses mengubah masalah yang luas menjadi topik penelitian yang bisa dilakukan, maka diperlukan banyak usaha. Topik penelitian yang bisa dilakukan bersifat spesifik dan fokus. Peneliti harus mengubah permasalahan yang luas menjadi topik yang bisa diteliti dengan membuatnya lebih spesifik dan tepat. Lalu kemudian memilih subjek yang tepat dan baik untuk studi, serta dengan membuat batasan yang jelas. Setelah peneliti memilih fokus studi tertentu, kita perlu memilih perspektif di mana kita menginvestigasi subjek tersebut. Pemilihan perspektif akademik pada masalah membuat kita mendapatkan gambaran dari banyak referensi, yakni buku-buku dan lainnya untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan. Setelah kita menemukan masalah yang luas dan telah kita jadikan topik untuk diteliti, maka perlulah kita mengumpulkan informasi awal. Dalam pengumpulan informasi awal, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah sifat informasi yang dikumpulkan. Pengumpulan informasi awal biasanya dilakukan dengan introspeksi, wawancara tidak terstruktur dan terstruktur, tinjauan melalui sumber informasi yang ada seperti artikel, berita, buku teks, internet, dan lainnya. Pengumpulan informasi awal tersebut berguna untuk mempersempit bidang masalah yang luas dan untuk menentukan rumusan masalah yang spesifik. Untuk informasi tertentu secara umum dapat diklasifikasikan, yakni yang pertama adalah latar belakang informasi pada organisasi dan lingkungannya, biasa kita sebut faktor kontekstual. Kemudian literatur, yakni jumlah informasi yang telah tersedia atau sudah dikumpulkan yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Yang kedua, informasi latar belakang dalam organisasi. Dalam melakukan penelitian, penting bagi peneliti mengetahui agensi dari luar, yakni memahami secara baik latar belakang perusahaan atau organisasi yang dipelajari. Informasi latar belakang yakni dapat berupa faktor kontekstual di bawah ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dipublikasikan. Di antaranya ialah 1. Asal dan sejarah perusahaan. Kapan didirikan suatu perusahaan tersebut, jenis bisnisnya, tingkat pertumbuhan, kepemilikan dan kontrol, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah ukuran dalam hal karyawan, aset, atau keduanya. Yang ketiga ialah piagam, tujuan, dan ideologi.
Kemudian yang keempat, lokasi baik regional, nasional, ataupun lainnya. Yang kelima, sumber daya, manusia, dan lainnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan dengan institusi lain dan lingkungan eksternal. Yang ketujuh, informasi pada faktor struktural. Yang kedelapan, posisi keuangan selama 5 hingga 10 tahun terakhir dan data keuangan yang relevan. Yang kesembilan, informasi pada filosofi manajemen. Kesembilan faktor kontekstual tersebut berguna untuk berbicara dengan manajer dan karyawan lain dalam perusahaan dengan banyak informasi dan menyatakan persoalan-persoalan tepat yang terkait dengan masalah. Kemudian, yang ketiga adalah literatur atau jumlah informasi yang tersedia. Literatur yakni jumlah informasi yang tersedia bagi peneliti bantu dalam memahami masalah dengan lebih baik. Literatur ini bisa berasal dari tinjauan buku teks, jurnal, hasil konferensi, dan materi yang dipublikasikan maupun tidak. Adanya literatur ini akan memudahkan peneliti mendapat informasi yang sudah ada pada penelitian sebelumnya, serta memudahkan dalam menyusun rumusan masalah dengan tepat dan jelas. Kemudian selanjutnya ialah jenis data. Jenis data di sini dibagi menjadi dua bagian, yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder ialah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Contoh data sekunder yakni buletin statistik, publikasi, pemerintah, informasi perusahaan baik yang dipublikasikan dan tidak, data dari penelitian sebelumnya, studi kasus, dan dokumen perpustakaan, data online, situs web perusahaan, dan internet pada umumnya. Yang kedua ialah data primer. Data primer ini ialah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui instrumen seperti survei, wawancara, kelompok fokus, atau observasi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Kepadanya dipersilakan. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gufron. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin proposal penelitian, di mana proposal penelitian atau research proposal yang dibuat oleh peneliti adalah hasil dari usaha yang terencana, terorganisasi, teliti, dan isinya umumnya terdiri dari judul penelitian. Jadi terkait judul itu sangat penting ya teman-teman, karena ketika kita membuat proposal kita perlu sebuah judul yang dimana dari judul itu akan tergambar bagaimana isi dari sebuah proposal yang akan kita buat, seperti itu. Yang kedua itu ada latar belakang penelitian. Latar belakang proposal itu adalah isi dari pokok pemikiran maupun alasan mengapa perlu diadakannya kegiatan tersebut. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, jadi kalau di rumusan masalah ini penulis harus merumuskan secara jelas permasalahan yang ditelitinya. Uraikan secara sistematis konsep untuk menjawab permasalahan yang diteliti, hipotesis yang akan diuji, terus dugaan sementara yang akan dilakukan pembuktiannya. Ada juga permasalahan yang akan dicairkan cara pemecahannya. Nah, dalam merumuskan masalah ini dapat menjelaskan definisi, asumsi, dan ruang lingkup batasan kegiatan dari penelitian. Uraian permasalahan yang diteliti itu tidak diharuskan selalu dalam bentuk suatu pertanyaan aja. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian cakupan penelitian. Bagian ini memaparkan keluasan cakupan penelitian. Keluasan cakupan penelitian itu dapat dibatasi dengan pembatasan lokasi penelitian, terus membatasi banyak variabel yang akan dikaji, dan membatasi subjek penelitian, misalnya terbatas dalam satu kelas atau beberapa kelas di sekolah tertentu atau di beberapa sekolah secara independen.
Selanjutnya yaitu ada relevansi studi, yang dimana ialah suatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang ditelitinya. Selanjutnya itu ada desain penelitian. Nah, jadi desain penelitian ini adalah memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Jadi di sini desain penelitian itu dibagi menjadi 4. Ada jenis studi. Jadi di jenis studi ini dibagi lagi, ada eksplorasi, deskriptif, atau kasual. Jadi kalau penelitian eksploratif itu adalah salah satu jenis penelitian sosial yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Nah, jadi kalau penelitian deskriptif itu adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau biasa dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Seperti itu. Nah, kalau penelitian kasual itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat. Penelitian kasual dapat dibedakan dengan penelitian deskriptif. Salah satunya dapat ditinjau dari karakteristik tujuannya. Karena dalam penelitian kasual harus dipahami dulu variabel mana yang menjadi penyebab dan pengaruhnya. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Ini masih dalam satu cakupan di desain penelitian ya teman-teman. Jadi kalau metode pengumpulan data itu adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitiannya. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Contohnya itu kayak wawancara, observasi, terus dokumentasi, seperti itu. Terus selanjutnya ada desain sampel. Itu merupakan tipe metode atau pendekatan yang digunakan untuk memilih unit-unit analisa studi. Desain sampel ini sebaiknya dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang ada di proposal yang akan kita buat. Selanjutnya itu ada analisis data. Nah, kalau secara umum kita lihat analisis data ini ialah suatu proses atau suatu upaya dalam pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru supaya karakteristik data itu menjadi lebih mudah untuk dimengerti serta berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Nah, jadi poin yang selanjutnya itu adalah kerangka waktu studi. Maksudnya di sini kerangka waktu studi itu termasuk dalam informasi kapan sih laporan tertulis akan diserahkan kepada sponsor. Seperti itu. Terus ada anggaran merinci biaya dengan mengacu pada item pengeluaran tertentu. Maksudnya di sini rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan baik bisnis maupun proyek. Nah, kita sebagai peneliti itu harus tahu juga ya rancangan biaya dari perusahaan yang akan kita teliti, seperti itu. Yang terakhir itu ada bibliografi, adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi judul, terus pengarangnya, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, dan jumlah halamannya. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam implikasi manajerial. Nah, yang pertama itu mengetahui urutan penyebab masalah, konsekuensi, dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk menemukan pemahaman masalah yang sebenarnya yang akan sangat membantu untuk menunjukkan masalah dengan tepat. Input dari manajer yakni membantu peneliti untuk mendefinisikan bidang masalah yang
yang dimana lakukan konfirmasi teori mereka sendiri terkait faktor-faktor situasional yang mempengaruhi masalah utama. Adapun proposal penelitian dibuat dengan baik bertujuan untuk menjadikan manajer bisa menilai relevansi studi yang akan diajukan. Selanjutnya yaitu tujuan tinjauan literatur kritis, di mana tinjauan literatur ini adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan, evaluasi penelitian terkait dengan masalah dan dokumentasi penelitian. Selanjutnya itu bagaimana pendekatan tinjauan literatur. Nah, ini dibagi menjadi 4, ada sumber data, pencarian literatur, evaluasi literatur, dan menulis tinjauan literatur. Nah, jadi sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada 2 macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Mas Gufron. Selanjutnya itu pencarian literatur adalah proses pencarian mendalam terhadap informasi terpublikasi tentang suatu topik. Proses ini dilakukan secara sistematis menggunakan berbagai alat pencarian kepustakaan yang tersedia, contohnya seperti Google Scholar. Selanjutnya itu ada evaluasi literatur, adalah suatu kegiatan di mana ketika kita ingin menilai sebuah koleksi, baik melihat dari ketersediaan literatur maupun dari keterpakaiannya. Nah, evaluasi literatur ini sangat penting dilakukan guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada pemustaka. Ketika kita ingin mencari literatur, kita harus lihat dulu teman-teman apakah itu bagus apa tidak. Selanjutnya itu ada tinjauan literatur, yang dimana tinjauan literatur itu adalah makalah ilmiah yang menyajikan pengetahuan saat ini, termasuk temuan substansif serta kontribusi teoritis dan metodologis untuk sebuah topik tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Mbak Intan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dila. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Riani Adila. Sumber data. Di sini sumber data adalah kualitas tinjauan literatur bergantung pada pemilihan yang sifatnya berhati-hati terhadap buku, jurnal profesi, dan akademik, serta disertai dengan laporan, tesis, kemudian ada acara conference, naskah yang tidak dipublikasi. Kemudian di sini sumber data juga dia memiliki informasi yang paling berguna, di mana sumber ini seperti jurnal profesi, laporan, dan surat kabar yang bermanfaat karena mereka dapat menyediakan informasi nyata seperti tentang pasar, industri, dan perusahaan. Oleh karena itu, sebagai sebuah aturan, kita perlu menggunakan kombinasi sumber-sumber informasi. Dari sumber data ini terdapat buku teks, di mana buku teks ialah sebagai sumber teori yang berguna dalam area tertentu. Kemudian, keuntungan dari buku teks ini ialah sebagai topik yang sangat luas yang dapat kita pahamin. Buku teks juga dapat mencakup topik yang lebih jauh, lengkap dibandingkan dengan artikel lainnya. Sehingga buku ini menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih terperinci seperti artikel jurnal, tesis, disertai dengan naskah yang tidak dipublish. Kekurangan dari buku teks ini ialah pembauran atau up to date-nya dibandingkan dengan jurnal. Karena kalau jurnal kita ketahuin dia bisa update setiap harinya, sedangkan buku teks tidak karena dia dirilis lama. Baik, kemudian jurnal, di mana jurnal ialah sebagai sumber penting yang kita ketahui karena jurnal memiliki nilai akademik yang sangat tinggi, di mana seperti yang kita lakukan, kita sering melakukan review jurnal, kita sering mengakses
jurnal untuk keperluan tesis kita, untuk keperluan artikel kita, untuk keperluan update jurnal kita yang baru. Makanya jurnal itu sebagai sumber yang sangat up to date untuk kita sekarang ini. Lanjut kemudian disertasi, di mana disertasi ini mengandung tinjauan yang sangat lengkap dari sebuah informasi dalam bidangnya tertentu. Sebagian besar disertasi ini meliputi beberapa bab empiris, di mana bab-bab tersebut seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama seperti artikel jurnal akademik, dan kemudian disertasi ini tidak semua empirisnya dari sebuah disertasi pada akhirnya diterbitkan, karena dalam sebuah jurnal akademik ini disertasi itu kita harus pilah dan pilih dulu. Lanjut, acara konferensi. Acara konferensi berguna untuk menyediakan peneliti atau sebuah penelitian itu yang belum dipublikasikan secara konferensi. Semoga dengan itu dia berdapat update. Untuk itu, sumber informasi ini cukup penting jika kita sedang bekerja pada bidang atau ranah yang baru. Tidak semua naskah yang dipresentasikan dalam konferensinya akhirnya dipublikasikan dalam jurnal akademis, sehingga kita dapat mengkritisi dalam sebuah nilai kualitas yang sumber informasinya bisa dipercaya. Kemudian laporan, di mana departemen pemerintahan dan perusahaan atau organisasi lainnya dalam melakukan begitu banyak penelitian, kemudian sebuah penelitian itu mendapat temuan baru atau bisa disebut sesuatu yang baru dipublikasikan tersebut menyediakan sumber dari pasar, industri atau informasi perusahaan tertentu yang sangat berguna untuk kita. Surat kabar menyediakan informasi terkini seperti bisnis. Surat kabar juga sumbernya bersumber untuk pasar, industri, dan informasi perusahaan tertentu yang berguna untuk kita masyarakat umum atau untuk penelitian. Kemudian untuk kita perhatikan bahwa opini dalam surat kabar terkadang begitu sangat bias. Yang terakhir ialah internet, di mana jumlah informasi yang kita dapatkan di dalam internet itu begitu banyak dan sangat luas. Kita juga mencari buku, jurnal, artikel, serta acara conference seperti halnya data khusus, publish, dan laporan lainnya dalam sebuah perusahaan itu kita bisa menemukannya. Dalam hal ini internet juga diatur dan dimonitor. Terlebih lagi pengembangan halaman internet sangat mudah dan murah untuk kita cari. Kemudian untuk kita dapat menemukan informasi yang berguna pada internet itu sendiri. Beberapa universitas telah mengembangkan panduan yang bermanfaat untuk menilai kualitas informasi yang ditemukan secara online. Pencarian literatur. Di sini kita sebagai peneliti itu harus mencari secara manual beberapa indeks bibliografi yang dikumpulkan secara terus-menerus untuk membuat daftar jurnal, buku, dan sumber lainnya, di mana karya yang dipublish dalam arena keterkaitan ini dapat ditemukan. Dengan teknologi modern, menemukan sumber publish terkait topik yang diminta menjadi begitu lebih mudah. Basis data yang terkomputasi menyediakan sejumlah keuntungan, di mana pertama, hal tersebut menghemat waktu kita. Kedua, basis data terkomputerisasi dalam daftar dan tinjauan referensi yang komprehensif. Ketiga, mengakses basis data terkomputerisasi lebih relatif murah. Untuk itu, kita mendapat beberapa manfaat dengan menghabiskan sebagian waktu untuk mempelajari sumber-sumber online yang tersedia di perpustakaan kita. Seperti dalam perpustakaan memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia seperti berikut ini.
jurnal elektrik, di mana jurnal ini berlangganan jurnal-jurnal yang dipublish atau yang tersedia secara online. Kita temukan jurnal-jurnal ini disediakan secara online oleh perpustakaan univ kita masing-masing. Kemudian basis data teks penuh. Basis data teks penuh ini menyediakan teks penuh dari artikel yang ada di internet. Kemudian temuannya ini basis data teks penuh yang disediakan oleh perpustakaan kita juga, di mana kemudian basis data bibliografi atau yang biasa menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama penulis, judul artikel, sumber publish, tahunnya, jilid, dan nomor halaman. Hal tersebut yang membuat informasi yang sama seperti yang kita temukan dalam teks bibliografi, buku-buku di perpustakaan univ kita yang diperbarui secara berkala, dan mencakup artikel yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Basis data abstrak, di mana basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel, namun tidak menyediakan teks penuh dari suatu artikel atau naskah yang dipublish di internet. Evaluasi literatur, di mana kita dapat mengakses sistem online dan mencari literatur dalam area keterkaitan akan memberikan bibliografi yang komprehensif pada subjek yang kita teliti, karena pencarian literatur ini terkadang dapat memberikan hasil sebanyak 100 atau lebih, dan kita harus hati-hati dalam memilih buku dan artikel yang sangat relevan, di mana juga judul artikel atau buku akan menunjukkan manakala sumber yang terkait dan sumber lainnya yang seperti tidak penting untuk studi yang dipertimbangkan. Abstrak dari suatu artikel biasanya memberikan ulasan dari tinjauan studi, strategi penelitian umum, temuan, dan kesimpulan. Abstrak yang baik juga memberikan informasi yang cukup bagi kita untuk menentukan apakah suatu artikel ini relevan untuk studi kita. Kemudian kriteria untuk menilai artikel atau buku yang relevan, di mana satu, relevansi persoalan yang dibahas dalam suatu artikel itu atau suatu buku itu benar atau salah. Kemudian pentingnya sebuah artikel atau buku terkait dengan kutipannya itu basisnya dari buku apa, dari jurnal apa, semuanya bisa dilihat. Kemudian tahun terbit dan dari artikel atau buku yang bakal kita teliti untuk menjadi sumber data kita dalam penelitian. Kemudian kualitas secara keseluruhan dari artikel atau buku yang ada. Isu etika pada masa informasi saat ini melakukan dalam etika copy paste terhadap teks sumber online pada penelitian kita sudah menjadi hal yang sangat mudah, karena hal ini dapat menyebabkan keinginan kita untuk menyalin bagian penting dari sebuah teks atau jurnal seseorang ke dalam karya kita sendiri. Tugas kita ialah untuk melawan keinginan kita tersebut, karena itu merupakan plagiarisme yang merupakan jenis kecurangan yang dianggap sangat serius dalam dunia akademik, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah hal tersebut adalah milik kita sendiri. Yang harus kita perhatikan itu ialah sengaja melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan karya tulis, kemudian dalam sudut pandangnya, modelnya, temuan, kesimpulan, dan interpretasi data mereka lain yang kita masukkan ke dalam penelitian kita. Kedua yaitu plagiarisme, di mana penggunaan kata-kata, argumen, ide asli dari seorang penulis itu seolah-olah hal yang tersebut adalah milik kita sendiri, sedangkan hal tersebut dilakukan dengan jujur, sangat hati-hati, atau karena ketidaktahuan kita sendiri gitu. Namun plagiarisme ini mempersulit pembaca lainnya untuk membuktikan apakah benar pernyataan kita ini dan sumbernya ini adalah akurat, atau dengan ini
kita sedang berpartisipasi dalam pembahasan akademik, itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Maka dari itu kita perhatikan bahwasannya banyak universitas menggunakan software seperti Turnitin atau lainnya untuk mengetahui plagiarisme. Lampiran ini merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dalam dokumen utama. Lampiran juga dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku, dalam jurnal kita, atau yang biasa lampiran ini tersedia di tesis atau di skripsi. Biasanya dalam lampiran ini terdapat beberapa sumber online yang berguna untuk penelitian bisnis, kemudian ada basis data bibliografi, terus kemudian ada format APA untuk menulis referensi artikel yang relevan yang terdapat dalam penelitian kita, kemudian terdapat referensi dan kutipan dalam bagian tinjauan literatur kita. Baik, cukup di sini persentase yang kita sampaikan. Terima kasih Mbak Dila atas pemaparannya sekaligus menutup presentasi dari kami. Saya mewakili pemateri yang lain berterima kasih kepada para penyimak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.